Kami berharap kepada aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti apa yang telah menjadi laporan dari sahabat saya Ustadz Agus. Ustadz Agus ini seorang pendakwah, ya. Gak apa-apa disampaikan aja. Beliau ini juga pengurus DMI, ya. Beliau ini juga pengurus NU. Beliau ini juga kader Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota. Kali ini kita akan speak up adanya salah seorang pendakwah, seorang ustadz di Jakarta yang menjadi korban penipuan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berhati-hati memanfaatkan media sosial. Langsung saja kita bertemu langsung dengan orangnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masih dalam suasana sedih atau seperti apa? Atau sudah ikhlas? Udah campur aduk. Campur aduk. Kesel ada ya? Kesel aja. Tapi jelas. Kalau kata Kiai itu kalau ikhlas, insya Allah akan dikasih lebih banyak. Amin. Soal kesel tetap ada, itu manusiawi kan? Ya, kalau kata Nabi itu kan boleh membalas keburukan seorang tapi tidak boleh lebih. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak membalasnya maka itu lebih baik kan begitu kan. Ya kita mungkin tidak perlu membalas tapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua Ustadz ya. Betul. Oke. Gimana kronologinya kok Ustadz ya kan? Secara literasi mungkin sudah tidak bisa dilakukan, kok masih ketipu? Gimana ceritanya Ustadz? Ya ceritanya saya kan lagi iseng-iseng buka IG Instagram ya. Saya itu ya lagi iseng-iseng untuk cari ide bisnis gitu. Oh ya, terus? Nah, suatu ketika ada semacam iklan gitu, iklan tentang bisnis dropship istilahnya. Bisa menawarkan untuk pembukaan semacam toko online. Ya saya klik saja di sana ada Instagram, ada WA-nya langsung terhubung dengan WhatsApp gitu. Setelah terhubung dengan WhatsApp, langsung berkomunikasi dengan customer service-nya. Oh di WhatsApp itu sudah ada nomornya? Jadi di IG itu ada link semacam WhatsApp, tinggal klik maka langsung terhubung. Terhubung dan di situ sudah ada grupnya ya? Belum grup. Belum ya, masih admin ya? Masih admin. Gitu. Oke, lanjut Ustaz. Dan ketika setelah ngeklik WhatsApp tersebut terhubung dengan admin, nah di situ berkomunikasi dengan admin dan dijelaskan mengenai apa itu dropship ya, kira-kira semacam itu. Jadi di dalam penjelasan dia nih admin, jadi di situ kita akan dibuatkan semacam toko online. Di telepon atau WA aja. WA, oke. Terus dibuatkan semacam toko online. Di situ kita itu mempunyai kewajiban untuk membayar ke gudang gitu, dan di situ kita akan mendapatkan keuntungan daripada hasil penjualan, selisih dari hasil penjualan dikurangi dengan harga gudang. Misal harga gudang $8, di situ pakai dolar mainnya, lalu harga penjualan $10, maka keuntungan kita adalah $2, tetapi kita harus membayarkan terlebih dahulu yaitu $8 dulu ke gudang, istilahnya seperti itu. Buat modal utama, modal perdana ya. Oke. Gudang. Nah selama ini Ustadz sudah bayar berapa ke gudang untuk modal pertama ini? Sampai saat ini? Sampai saat ya di awal dulu, Biar jelas kronologinya ini. Ya jadi ketika itu setelah saya terhubung dengan tadi ya customer service kan, setelah dijelaskan dengan berbagai hal seperti itu, kemudian saya dihubungkan untuk mengklik link seseorang yang disebut dengan mentor. Ya, di situ yang akan membimbing saya untuk mengenai bagaimana cara jualnya, cara bayar gudangnya bagaimana, transaksi untuk ya bahasanya untuk pencairannya bagaimana, seperti itu. Nah, maka di situ kan hari Kamis ya. Kamis. Nah, ceritanya itu ada orderannya namanya orderan iTunes. Yang saya paham itu langsung cair kan. Bukan hari Kamis, hari Rabu. Rabu sorenya kan saya sudah ngorder tuh. Tapi barang-barang yang
3 hari 3 hari sampai. Oke. Setelah saya ngorder, itu masih Rabu sore ya. Setelah saya ngorder Rabu sore itu uang saya habis semua, itu 10 juta. Tahu-tahu masuk orderan iTunes. Yang bisa langsung Nilainya cair. bisa langsung cair, nilainya 15 juta. Oke. Nilai 15 juta dan akan cair nanti 17 juta. Gitu. Dan orderan iTunes itu apa namanya? Ya kan saya tanya langsung nih ke mentornya. Ya ini ada orderan iTunes. Iya Pak, langsung order aja. Ya gimana? Uang saya udah habis kan. Gitu. Iya. Terus? Udah lah, saya besok aja lah, nanti saya orderkan. Itu hari Rabu, ya maghrib lah. Malam kan, Rabu, malam Kamis. Iya Pak, orderin Pak, segera Pak. Dia bilang. Sampai jam 9 malam kan, untuk mentor kan, atau petugas kan, menerima lainnya sampai jam 9 malam. Ya gimana Mbak, saya nggak ada duit kan untuk ngorderin iTunes ini. Dia bilang ya ini sayang Pak, kan nilainya 15 juta dan akan cair 17 juta kan, sayang kalau tidak diorderkan. Gitu. Ya udahlah Mbak, mungkin besok kali nanti saya orderkan kan, gitu kan. Ya udah gini aja Pak, nanti kalau Bapak memang ada malam ini untuk diorderkan, nanti orderkan saja, nanti langsung dicairkan saja, gitu kan, malam. Udah, akhirnya udah di situ kan malam Kamis. Udah di situ akhirnya ya udah, saya malam ini ya bingung gitu kan. Udah sebenarnya udah agak sadar gitu. Mulai terbuka pikiran ya. Ya sebenarnya udah terbuka sebenarnya gitu. Terus saya udah mikirnya macam-macam gimana. Pertama tadi ya, yang barang katanya setengah hari sampai, ternyata sampai detik itu juga belum sampai. Terus ketika ditanya jawabannya sama. Ya kayak gitulah. Ya, banjir lah macam-macam ya. Dan masalahnya ini uang teman saya. Saya mikir bagaimana saya menyelamatkan uang teman saya kan, seperti itu. Iya. Kan. Akhirnya hari Kamis kan, hari Kamisnya ya akhirnya saya berusaha gitu kan. Berusaha ya nyari pinjaman, barangkali ada pinjaman gitu kan, teman-teman siapapun lah, ternyata mereka pada ini ya susah lah ya, kondisi ekonomi lagi susah ya, apalagi mau puasa, mau lebaran, mau lebaran ya gitu. Terus ya akhirnya pas kan ditanyakan bagaimana Pak, etonya nih belum diorderkan, belum Mbak, saya belum ada dana gitu kan. Akhirnya saya kan ya istilahnya nyari itu kan nggak di rumah kan, keluar kan, saya nggak di rumah. Pas soreannya saya balik ke rumah, saya nanya istri, wah ini ada orderan nih, tapi saya nggak ini nih apa bisa langsung cair gitu kan, tapi saya nggak ada dana. Maka di situ istri meminjamkan uang ke saya. Berapa? 15 juta. Ya istri dan keluarga lah ya. Iya. Nilainya 15 juta lah gitu. 15 juta. Nah, ceritanya saya bilang dan uang kan uang tunai. Saya bilang, Mbak, ini alhamdulillah saya dapat pinjaman nih 15 juta. Ini kan orderan iTunes kan langsung cair kan itu. Saya 2 kali kan kemarin langsung cair yang orderan iTunes itu kan. Yaudah Pak, langsung di ini. Soalnya kalau 1 hari itu akan ada komplain gitu kan dari si customer. Dan di situ kan bahasanya itu kan orderan itu kan maksimal 2 kali 24 jam harus diorderkan kan, seperti itu kan, 2 kali 24 jam atau 2 hari. Maka di situ langsung saya masukkan uang ke ATM dan langsung saya orderkan, ya langsung saya top up dulu 15 juta dan mau saya orderkan iTunes. Tetapi ajaibnya bagaimana? Bukan ajaib ini. Tahu-tahu si pembeli ini langsung membatalkan. Ajaibnya atau anehnya, tiba-tiba si customer membatalkan pesanan. Sudah dipesan, ya, sudah diorder, baru telat 1 hari. Saya sudah top up 15 juta, yang orderan iTunes itu yang bisa langsung cair 17 juta. Pas saya mau klik order, tahu-tahu dia membatalkan pesanan. Wah, di situ saya sebenarnya shock gitu kan. Iya. Saya Terus tanya, duit berarti kabur kemana itu?
Ya setelah itu duit masih ada di istilahnya di dompet Di gitu. beranda ya. Di Ya. gudang itulah. Di gudang lah ya. Tertahan di gudang gitu kan. Saya tanya ke mentor ini bagaimana? Kok tiba-tiba dia membatalkan pesanan? Disitu kan katanya membatalkan pesanan karena very long, terlalu lama gitu kan. Padahal baru 1 hari gitu Iya, kan. iya. Terus si mentornya pura-pura nelpon customernya, baik Pak, saya telepon customer dulu untuk langsung diorderkan kembali gitu. Bahasanya seperti itu. Terus? Setelah itu, maaf Pak, ternyata customernya tidak mau mengorderkan gitu kembali. Udah di situ saya shock gitu. 15 juta. Terus sampean nggak tanya gimana solusinya ini gitu, ke mentor? Ya makanya dia bilang nanti apa? Ya pokoknya kalau bahasa solusi istilahnya nggak ada. Saya juga nggak nanya solusi kan. Gitu. Terus ya bahasanya dia bilang ya di situ kan saya langsung minta maaf ke itu kan yang pesan. I'm sorry telat gitu. Saya bilang mungkin nanti besok barang ada atau gimana kan, bahasa seperti itu. Yang jelas di situ nggak ada solusinya gitu. Pihak konsultan sendiri nggak tahu jawabannya itu. Ya nggak tahu, pokoknya dia bilang dia udah nanya ya gimana ya istilahnya sesuatu hal yang direkayasa. Ya bohong kan. Oke, itu hari Kamis sore ya? Iya, Kamis sore. Oke, semalaman berarti nggak bisa tidur, Ustaz? Malam ya saya nggak bisa tidur. Saya ini shock sebenarnya, cuman saya tetap tenang, masih ya, tenang, menjaga komunikasi yang baik kepada mentor. Tapi semalam tidur, bisa tidur? Semalam bisa tidur? Tadi malam. Malam. Ya. Malam Jumat berarti ya? Malam Jumat ya. Ya nggak ini, cuman nggak nyenyak gitu. Terus masuk hari Jumatnya? Masuk hari Jumat, kan saya tanya kembali barang-barang yang tadi saya order. Oh belum masuk Mbak gitu, saya tanya ke itunya. Yang order sebelumnya itu kan? Order sebelumnya kan banyak kan. Apalagi sekarang udah saya top up 15 juta. Saya orderan juga bertumpuk lagi, udah crowded, masuk lagi. Terus? Saya bingung gitu kan, karena nggak ada yang cair gitu. Orderan Etun kemarin dibatalkan. Wah udah saya bingung. Jadi dari total awal saya top up 25 juta, kemudian saya top up 10 juta, kemudian terakhir saya top up 15 juta, kan total 50 juta. Iya. Di situ kan saya nanyain terus, kok barang belum sampai, yang orderan awal yang 25 juta gitu kan. Ya sampai gitu jawabannya. Sampai Jumatan. Iya sampai Jumatan. Ketemu saya. Iya, ketemu jenengan. Jadi pemirsa, sahabat Santri Kota, saya ceritanya nyambung dengan ceritanya Ustadz Agus tadi itu. Saya itu bertugas Jumat di masjid beliau, karena beliau ini punya masjid ya. Saya bertugas, tumben Ustadz Agus ini habis Jumatan WA saya, tunggu, saya ada perlu. Saya pikir perlu apa? Biasanya beliau perlu ke saya itu urusan pengajian. Iya. Setelah ketemu tiba-tiba Ustadz Agus ini mau minjem duit ke saya. Itu mau buat apa itu Ustadz? Rencananya Ustadz? Ya buat ini untuk ngambil itu ya. Intinya punya keinginan untuk ngembaliin duit-duit yang sudah terlanjur keluar itu kan? Iya gitu. Oke. Nah, karena saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama tahun yang lalu di saat musim Covid dan susah-susahnya cari duit, saya pun jadi korban. Akhirnya saya bilang Ustadz Agus, gak usah banyak presentasi, ikut saya. Dan ketika itu kan, ini saya dapat itu kan ada door prize ya. Dapat. Jadi beliau ini cerita dapat door prize, hadiah mobil. Mobilnya apa? Gue sebut mereknya ya. Dapat orderan mobil mahal ya. Sekitaran berapa harganya Ustadz? 2,5 M. 2,5 M. Jadi Ustadz Agus ini dapat hadiah dari perusahaan itu atau 2,4 M ya. Harganya sekitar 2,4 M. Tapi duit mobil itu nggak bisa diambil sebelum pajaknya diurus. Iya, dibayar. Berapa bayar pajaknya itu Ustadz? 240 juta. 240 juta itu alasan Ustadz Agus selain ingin narik duit-duit yang sudah terlanjur keluar, Ustadz Agus juga tertarik dengan door prize ini, 250 juta. Nah, kalau jual masjid mungkin cukup. Jangan. Oke, nah setelah itu baru, karena saya sudah pengalaman, sahabat-sahabatku semua ya, kita sudah pengalaman,
Akhirnya udah Ustaz Agus, jangan banyak presentasi, langsung ikut saya. Kemana? Ikut saya. Nah, berangkatlah saya ke Polresta. Ya, nyampe di Polresta, ya langsung senyum-senyum polisi. Ternyata sahabatku di sana sudah ada korbannya, Ustaz ya. Iya sudah. Korban yang sama sebelumnya. Dan saya berkali-kali tanya sama polisi, bener nggak ini penipuan atau serius? Fake penipuan. Jadi yang mengatakan penipuan bukan kita, Ustaz ya. Bukan. Tapi pihak kepolisian. Nah, sampai hari ini laporan sudah diproses, tinggal menunggu tindak lanjut di kepolisian. Iya, betul. Tapi pengalaman saya tahun lalu tidak ada tindak lanjut, Ustaz. Ya kan? Aduh. Ya mudah-mudahan ini saya berharap nih kepada aparat nih ya. Walaupun nominalnya kecil, berapa kerugiannya, Ustaz? Kalau dihitung-hitung semua, Ustaz. Ya 50 juta bagi Ustadz dapat duit orang dari besar. mana biasanya? 50 juta itu kecil bagi orang besar. Ya, kecil bagi orang besar, tapi bagi Ustadz 50 Besar juta itu itu. sangat besar. Dapat dari mana duit 50 juta itu, Ustadz? Ya makanya itu tadi Hasil pinjam, pinjam, terus keluarga ya, terus istri. ada duit jualan juga keluar sana nggak? Ya itu tadi uang saya 10 juta itu. Uang simpanan buat jualan Iya, ya. Jadi bagi orang besar, bagi pejabat-pejabat, ya aparat-aparat mungkin itu kecil 50 juta. Tapi bagi rakyat jelata itu sangatlah besar dan sangatlah menyesakkan dada. Jadi saya berharap walaupun kelihatannya kecil tetap ditindaklanjuti, Ustaz ya. Amin. Mungkin biaya untuk menyelesaikan kasus ini besar, saya tahu lah. Tapi rakyat itu menunggu kehadiran negara. Ya, Kan betul. begitu. Betul. Mungkin dibanding operasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan kerugian yang ada tidak seberapa. Artinya negara tetap rugi. Tapi bagaimanapun Ustadz Agus ini adalah warga negara yang baik. Setiap hari beliau ini ngajar, setiap hari beliau ini ceramah, ya kan? Tidak pernah bermasalah dengan negara. Tidak pernah bikin keonaran di tengah-tengah masyarakat. Mohon negara memperhatikan beliau, dan bukan beliau saja. Saya pikir, saya yakin di luar sana banyak juga mungkin korban-korban, dan ini menjadi perhatian kita semua. Media sosial ini manfaatnya banyak, tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya juga pun lebih banyak, kan begitu kira-kira kan ya, Ustaz ya. Jadi peringatan buat teman-teman, terutama para santri yang baru pegang HP, bentar lagi liburan Ramadan, pulang dari pondok pasti pegang HP semua tuh. Dendam setahun nggak boleh pegang HP kan? Kalau ada link-link yang tidak jelas, ada nomor baru tiba-tiba suruh transfer, jangan sampai diladeni, karena itu indikasi utama penipuan. Iya, betul. Ya, betul Ustaz ya. Betul. Apa pesan terakhir yang ingin disampaikan buat netizen santri kota? Silakan. Ya, intinya kepada teman-teman semua, tadi kalau kita sudah ragu, lebih baik ditinggalkan dan jangan coba-coba. Jangan coba-coba ya. Iya. Kalau kaidah al-yaqinu la yazalu bisyak, di mana tuh? Keyakinan bisa menggugurkan keraguan-raguan. Kalau masih ragu-ragu berarti tidak yakin. Tidak yakin. Artinya kalau masih ragu-ragu mendingan ditinggalkan. Iya, tinggalkan. Jangan melihat fata morgana. Jangan ya. Ya, walaupun mungkin duit kita sangat terbatas, dompet kita tipis, ada janji-janji miliaran lah, itu tidak realistis. Kalau pingin duit ya kita kerja, gitu, jualan, atau mungkin ustadz-ustadz ya ngaji ya kan, ngajar ya kan, dapat honor itu dan lain-lain. Jangan sampai tertipu dengan janji-janji palsu walaupun nominalnya sangat besar. Iya, betul. Oke, ada lagi Ustaz? Apalagi disitukan dimasukkan ke dalam satu grup dan ternyata ya isinya mereka sindikat semua. Iya, karena saya berkali-kali, sekali lagi saya sudah berkali-kali bahwa yang mengatakan kasus yang menimpa Ustadz Agus ini adalah polisi, bahwa ini fake penipuan. Begitu pula yang pernah saya alami dulu, Ustadz. Beda tapi mirip-mirip ya. Apalagi ketika ditanya di mana alamat perusahaannya, di mana Ustadz? Boston, Amerika. Nggak mungkin ngomongnya pakai bahasa logat Indonesia, tapi ngakunya ada di Boston, Amerika. Ya, seolah-olah perusahaan besar ya. Iya. Oke, jangan mudah tertipu. Kalau pingin ikut-ikutan jualan online, pilihlah platform yang sudah viral hari ini, kan banyak itu. Pakai media terserah. Yang pasti jelas kantornya di mana, alamatnya di mana, orangnya siapa, jelas. Iya, betul. Kemudian transfernya bukan ke rekening pribadi. Iya.
transfernya ke rekening perusahaan. Gitu ya teman-teman ya semuanya ya. Mudah-mudahan podcast ini memberikan inspirasi bagi kita semua, jadikan pelajaran, dan sekali lagi kami berharap kepada aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti apa yang telah menjadi laporan dari sahabat saya Ustadz Agus. Ustadz Agus ini seorang pendakwah ya. Gak apa-apa disampaikan aja. Beliau ini juga pengurus DMI ya. Beliau ini juga pengurus NU. Mana NU Tanah Abang ya? Tanah Abang. Beliau ini juga kader Majelis Ulama Indonesia karena beliau ini alumni dari pendidikan kader ulama, pendidikan dasar ulama, PDU, pendidikan dasar ulama miliknya Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Di tempat ini tetap tabah, dan Allah pasti mengganti yang lebih besar. Amin. Kalau misalnya nanti nggak diurus oleh aparat gimana? Tetap ikhlas ya. Mungkin aparat lagi sibuk. Harapannya aparat mudah-mudahan mengurus menindaklanjuti daripada kasus saya ini. Ya karena kan ini kan merupakan kewajiban daripada aparat sendiri. Dan beliau juga memang sudah dibayar oleh negara. Artinya polisi tidak rugi lah. Tidak ada ruginya. Tinggal mau nggak kerja itu ya. Gitu. Kira seperti itu. Terima kasih Ustaz ya. Sekali lagi. Sama-sama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.